Sudah 2 dekade Prof. Alena Radmila mempelajari geologi ekstrim dan fenomena bawah tanah yang belum terjamah. Ia terkenal dengan ketekunannya dalam menelusuri goa-goa terdalam dunia. Namun, penemuannya kali ini di Slovakia Utara melebihi segala hipotesis ilmiah sebelumnya. Tim kecil dari 6 ilmuwan lintas negara dikumpulkan untuk menyelidiki sinyal magnetik yang muncul dari suatu titik misterius di wilayah Karstatra. Lokasi itu dijuluki zona 3, zona keheningan, karena semua perangkat elektronik berhenti berfungsi begitu mendekati area tersebut. Peta geologi menunjukkan bahwa tidak seharusnya ada rongga besar di bawah permukaan batuan granit setua itu. Namun foto satelit dari ESA menunjukkan anomali bentuk cembung ke dalam yang tidak wajar. Seismograf memperlihatkan pola gelombang yang justru naik ke atas, seakan ada ruang hampa dengan gravitasi negatif di dalamnya. Tak satu pun teori geologi klasik yang mampu menjelaskan hal tersebut. Maka, di tengah perdebatan ilmiah dunia, Alena dan timnya memutuskan untuk terjun langsung ke lokasi dengan dukungan teknologi paling mutakhir. Langkah pertama adalah membangun pos karantina magnetik untuk menjaga kestabilan alat-alat mereka dari gangguan medan elektromagnetik aneh. Butuh waktu 3 minggu bagi mereka untuk menstabilkan sistem komunikasi dasar di sekitar lubang masuk. Ketika akhirnya lubang vertikal ditemukan, mereka menyadari bahwa diameter lubang tersebut hampir 80 meter, membentuk pusaran spiral tak biasa yang mengarah ke bawah. Namun yang lebih mengagetkan adalah alat pengukur gravitasi menunjukkan pembacaan negatif begitu mereka menuruni 50 meter pertama. Gravitasi terbalik. Saat para peneliti menuruni lebih dalam, tubuh mereka justru terdorong ke atas, melayang seperti terangkat oleh gaya tak terlihat. Seolah hukum Newton dan Einstein tak lagi berlaku di dalam zona ini. Alena menggambarkannya seperti terjebak dalam kantung ruang yang menghisap realitas ke dimensi berbeda. Mereka akhirnya menurunkan kapsul observasi yang direkayasa untuk tahan tekanan magnet, dilengkapi dengan kamera 360 derajat dan perekam suhu kuantum. Dan disitulah semuanya berubah. Kamera menunjukkan sebuah dunia dalam gua. Tapi bukan sekadar gua biasa, seluruh orientasi ruang di dalamnya terbalik, air mengalir ke atas. Stalaktit dan stalagmit membentuk spiral kebalikannya, bahkan makhluk hidup, bergerak dengan arah gravitasi yang menyimpang. Dunia ini bukan hanya mencengangkan secara geologi, tapi mengancam seluruh dasar pengetahuan sains modern. Kapsul observasi yang mereka turunkan mengirimkan data aneh, sebuah dunia mini yang berada dalam ruang gua raksasa, di mana orientasi seluruh materi terlihat terbalik. Tidak hanya arah gravitasi yang menyimpang, tapi juga pola cahaya yang berputar dalam spiral seolah waktu sendiri sedang mengalir mundur. Air mengalir dari lantai gua ke langit-langit, membentuk danau yang menggantung, tak pernah jatuh. Alena melihat rekaman itu berkali-kali, berusaha memastikan ini bukan manipulasi optik. Namun instrumen kuantum yang mereka miliki membenarkan semuanya. Ini nyata. Setelah 3 hari melakukan pengamatan pasif, tim memutuskan untuk masuk secara fisik ke dalam gua tersebut. Mereka mengenakan pakaian pelindung khusus yang dirancang untuk mengadaptasi medan gravitasi fluktuatif. Begitu melewati ambang gua, tubuh mereka terangkat perlahan, bukan seperti melayang di ruang hampa, tapi seperti jatuh ke atas dengan tekanan lembut yang tak tertahankan. Salah satu ilmuwan, Dr. Hugo Mansfeld, hampir pingsan akibat mual gravitasi terbalik, namun tim medis segera menstabilkannya dengan obat penyesuaian vestibular. Setelah tubuh mereka menyesuaikan diri, pemandangan di dalam gua membuat seluruh tim terdiam. Dinding gua dipenuhi kristal bercahaya yang menyala dalam pola ritmik, seakan mengikuti denyut jantung bumi. Namun arah pantulan cahaya justru menuju ke titik-titik gelap di langit-langit gua, tempat seharusnya cahaya tidak bisa menjangkau. Fenomena ini kemudian dicatat sebagai efek cermin antifoton. Cahaya dalam gua ini tidak memancar keluar, tetapi tertarik ke dalam kegelapan. Tidak ada penjelasan ilmiah yang memadai untuk itu. Di tengah gua, terdapat struktur seperti kubah alami yang terbuat dari batuan obsidian, namun terbalik puncaknya menempel pada lantai atas. Saat mereka mendekati kubah itu, peralatan pengukur waktu mulai mengalami gangguan serius. Jam digital melambat drastis, sedangkan jam mekanik berputar mundur. Alena memerintahkan tim untuk mengaktifkan protokol waktu mundur RTP, Reverse Time Protocol, yang disiapkan untuk anomali seperti ini. Semua catatan kemudian mulai dicatat dalam 2 jalur waktu, satu berdasarkan waktu konvensional di luar gua, dan satu lagi berdasarkan pengamatan di dalam gua.
Penemuan ini mengubah segalanya. Dunia luar hanya bisa menatap bingung saat laporan awal dari tim Alena bocor ke dunia maya. Video tentang air terbalik, cahaya menyatu ke kegelapan, dan jam yang berjalan mundur menjadi viral dalam waktu kurang dari 12 jam. Media global menjuluki penemuan ini sebagai The Inverted Earth. Namun bagi Alena dan timnya, dunia maya hanyalah gangguan. Mereka tahu, yang mereka hadapi bukan sekadar anomali geologis, melainkan pintu masuk ke hukum alam baru yang belum pernah disentuh umat manusia. Hari kelima di dalam gua menjadi titik balik penemuan mereka. Untuk pertama kalinya, makhluk hidup dari dalam dunia terbalik itu mendekati mereka. Awalnya hanya suara, seperti desiran nafas dalam gema. Lalu sosoknya muncul, makhluk mirip vertebrata kecil dengan 4 kaki tipis, namun berjalan di udara, bukan di lantai. Badannya transparan, dan organ-organnya mengambang dalam rongga tubuh yang tidak tetap bentuknya. Reaksi pertama dari tim adalah rasa ngeri. Tapi makhluk itu tidak agresif. Ia hanya mengamati dari jauh, lalu menghilang ke langit-langit gua, atau tanah, dari sudut pandang gua tersebut. Setelah itu, beberapa spesies lain muncul. Mereka menamai makhluk pertama sebagai Aetheros minor, dan makhluk kedua, yang menyerupai ubur-ubur bercangkang, sebagai Jellyfront reversus. Kedua makhluk itu menunjukkan pola gerakan yang tidak bisa dijelaskan dengan biomekanika biasa. Gerakan mereka bersifat inverse, tulang tidak menekan otot, tapi ditarik oleh reaksi luar tubuh, seolah mereka dikendalikan oleh medan magnet atau aliran waktu. Ini menciptakan teori baru bahwa makhluk di dalam gua ini berevolusi di bawah pengaruh hukum fisika yang berbeda. Dr. Hugo berspekulasi bahwa gua ini merupakan sisa dari benturan dimensi di masa lalu. Mungkin sekali, ruang dalam gua ini tersambung pada realitas yang berbeda di dalam bumi, bukan hanya lapisan geologi, tapi lapisan fisika alternatif. Alena menyebutnya sebagai zona fraktal realitas, di mana waktu, gravitasi, dan evolusi mengalami bifurkasi yang ekstrim. Ia mulai mencatat pola gerak makhluk dengan hipotesis bahwa sistem saraf mereka beroperasi mundur, dimulai dari hasil dan menuju ke stimulus. Setiap penemuan mereka mulai dipetakan dalam database khusus yang diunggah ke jaringan tertutup milik European Research Nexus. Namun data mulai menunjukkan anomali, beberapa file yang sudah diunggah hilang, bahkan sebelum sempat dikirim. Seolah waktu mundur di dalam gua juga berdampak pada informasi digital. File yang telah ditulis oleh Alena pada hari sebelumnya, tiba-tiba muncul kosong, atau berubah isinya seakan belum pernah dibuat. Ini membuat tim frustrasi dan curiga bahwa mereka sedang dicatat oleh sistem yang lebih besar dari pemahaman mereka. Di antara kebingungan itu, Alena mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di dalam gua, namun semuanya normal. Air mengalir ke bawah, gravitasi stabil, dan makhluk-makhluk itu berbicara dalam frekuensi suara. Anehnya, saat ia bangun, beberapa mimpi tersebut menjadi nyata. Makhluk yang ia lihat dalam mimpi muncul keesokan harinya. Ini membawanya pada dugaan lain, bahwa gua ini bukan hanya menentang fisika, tapi juga bisa memproyeksikan kemungkinan masa lalu ke masa kini melalui medan kesadaran. Dunia dalam gua tak hanya memutar waktu. Ia juga membaca pikiran. Semakin dalam mereka menjelajahi gua, semakin besar gangguan waktu yang dialami tim. Alat perekam mereka menunjukkan bahwa waktu berjalan mundur dalam rentang yang tidak konsisten. Ada hari di mana catatan waktu menunjukkan mereka telah mundur 6 jam dari waktu semula. Anehnya, tubuh mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penyesuaian. Tidak ada penuaan, tidak ada efek jet lag waktu. Namun secara psikologis, para anggota tim mulai menunjukkan tanda-tanda disorientasi kognitif. Beberapa lupa urutan hari, bahkan ada yang lupa alasan mereka berada di sana. Untuk memahami pola ini, Alena membuat eksperimen waktu. Ia menanam jam pasir di satu titik gua, dan kembali 12 jam kemudian. Hasilnya, pasir tidak jatuh ke bawah, tetapi naik ke atas, dan saat jam dibalik, justru berhenti sepenuhnya. Ketika eksperimen dilakukan dengan logam cair, mereka menyaksikan cairan itu menggumpal membentuk struktur yang mirip DNA, namun urutannya terbalik. Ini memicu hipotesis bahwa evolusi di gua ini berjalan dari bentuk kompleks ke primitif, bukan sebaliknya. Spesies cerdas mungkin pernah ada, dan kemudian menjadi makhluk sederhana. Kecurigaan mereka semakin kuat saat menemukan fosil. Tapi fosil ini bukan di batuan, melainkan tertanam di udara, mengambang secara stabil di tengah medan magnet.
Bentuknya menyerupai makhluk dengan tengkorak besar, tulang kecil yang memanjang seperti sayap, dan struktur tulang belakang bercabang. Dalam dunia biasa, fosil membutuhkan ribuan tahun untuk terbentuk. Tapi di sini, waktu tidak linear. Bisa jadi fosil ini adalah masa depan dari makhluk hidup yang belum muncul. Ini mengaburkan batas antara prasejarah dan futuristik. Alena mulai mencurigai bahwa hukum waktu dalam gua ini tidak bekerja satu arah. Ia menyebutnya chrono-bidirectional flux, arus waktu yang bisa maju dan mundur dalam spiral. Ini menjelaskan mengapa informasi digital tidak stabil, kenangan menjadi kabur, dan waktu tidur pun terasa relatif. Namun, satu hal yang menakutkan, jika waktu bisa berjalan mundur terlalu jauh, apakah kesadaran mereka juga akan lenyap? Apakah mereka bisa lahir kembali dalam keadaan tak tahu apa-apa? Sebuah pertanyaan filosofis sekaligus ilmiah yang menakutkan. Hari ke-12 menjadi titik genting ekspedisi. Salah satu anggota tim, Dr. Mariko Tanaka, melaporkan melihat mata besar dari kejauhan. Ia menggambarkannya sebagai sepasang pupil vertikal bercahaya biru keperakan yang melayang tanpa tubuh. Ketika didekati, mata itu tidak menghilang, justru membelah menjadi dua dan bergerak ke arah yang berbeda, menyerap cahaya sekitarnya. Peralatan sensor optik tidak mendeteksi apapun. Tapi emosi Mariko tidak bisa dibantah, ia merasa diamati, dinilai, ditimbang oleh entitas yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Tim mulai mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara masa kecil muncul di telinga mereka tanpa sebab. Beberapa mendengar nama mereka dipanggil dalam bahasa ibu masing-masing, meski tak ada yang berbicara. Alena menyadari bahwa medan mental dalam gua ini menyerap dan memantulkan pikiran. Tapi bukan dalam bentuk gema suara, melainkan gema kesadaran. Gua ini mungkin menyimpan bukan hanya bentuk kehidupan, tapi juga bentuk pikiran yang telah mati atau belum lahir. Ia menyebutnya, laut kesadaran terbalik. Makhluk-makhluk yang mereka temui juga semakin kompleks. Salah satunya menyerupai akar tumbuhan yang berjalan, namun memiliki struktur mata di setiap ujung rantingnya. Ia tidak bergerak secara acak, tetapi membentuk pola geometris di udara, seolah membaca medan magnet atau mengikuti nada tak terdengar dari pusat gua. Mereka mulai menyebut pusat gua sebagai nukleus terbalik, sebuah titik gravitasi dan waktu absolut yang belum mereka dekati. Namun semua tanda menunjukkan bahwa di sanalah jawaban sebenarnya berada. Alena akhirnya membuat keputusan penting, mereka akan menuju nukleus itu dalam waktu 72 jam. Persiapan dimulai. Mereka memperkuat sistem proteksi mental dan menyiapkan alat pelacak waktu bioneural yang bisa mendeteksi aliran kesadaran. Tapi di tengah persiapan, satu pesan aneh muncul di monitor kapsul utama. Bukan pesan digital, melainkan ukiran samar di layar bagian dalam, tertulis dalam bahasa Latin kuno.